Kembali lagi di materi akuntansi biaya. Hari ini kita akan membahas terkait harga pokok proses dengan metode FIFO. Sebetulnya metode FIFO ini metode yang memang umum digunakan dalam perusahaan ya, perusahaan manufaktur. FIFO yang artinya first in first out ini menggambarkan tentang barang yang pertama masuk nanti yang akan pertama keluar ya, dan itu memang umum dilaksanakan oleh perusahaan manufaktur. Metode lainnya itu metode average, kemudian juga ada metode LIFO ya. Namun LIFO memang sudah tidak lazim digunakan ya. Nah, metode average nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang kita bahas dulu harga pokok proses itu apa sih? Kalau kemarin kita telah belajar mengenai harga pokok pesanan, itu kita menghitung harga pokok produk yang berdasarkan pesanan ya. Jadi dia baru diproduksi pada saat ada pesanan. Sedangkan untuk harga pokok proses, kita menghitung harga pokok untuk produk yang memang diproduksi secara kontinu ya. Jadi terus-menerus diproduksi gitu. Tidak berdasarkan pesanan. Jadi produknya pun dibuat secara massal ya, banyak gitu. Barang jadinya nanti antara produk satu dengan lainnya itu relatif sama ya, karena bukan berdasarkan pesanan pelanggan tadi ya. Jadi memang relatif sama. Kemudian nanti sebelum dijual ke konsumen atau ke pelanggan, itu kita memang isi di gudang ya, disimpan di gudang untuk produk-produk yang kita proses ini, yang sudah jadinya. Nah, siklus produksinya seperti apa? Nah, kalau misalnya dalam perusahaan manufaktur ada beberapa departemen, ini saya contohkan ada 2 departemen ya, nanti bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya. Nah, di departemen 1 nanti ada barang dalam proses ya. Dari bahan baku kemudian diproseskan menjadi barang dalam proses. Barang dalam proses awal ini nanti ada yang sudah selesai dan yang belum. Kalau yang belum selesai nanti menjadi barang dalam proses akhir. Ya, jadi ada barang yang tersisanya berapa nih yang diproses. Kemudian kalau yang selesai nanti ditransfer ke departemen selanjutnya, departemen 2. Nah, departemen 2 pun nanti ada yang belum selesai dan sudah selesai. Kalau sudah selesai nantinya disimpan di gudang ya. Kalau misalnya masih ada departemen lain, maka ya kita transfer dulu ke departemen lain ya. Jadi departemen ini dapat diibaratkan departemen 1 ini bagian mengolah bahan mentah misalnya gitu ya. Kemudian departemen 2 bagian memasak misalnya gitu ya. Sampai nanti ke departemen pengemasan. Itu untuk siklus produksinya. Nah, nanti laporan biaya produksinya nanti ada 3 hal ya. Data produksi terkait barang dalam proses tadi. Berapa sih yang sisanya gitu ya, mana yang sudah selesai. Kemudian biaya yang dibebankannya itu berapa. Nanti ada istilah unit ekuivalen. Kemudian perhitungan biaya produksinya berapa. Biaya produksi ini terkait 3 biaya ya. Biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, kemudian BOP. Ya, sama saja, masih 3 itu ya, biaya produksi tidak berubah. Nah, apa sih unit ekuivalen? Unit ekuivalen ini unit yang menyatakan, nanti mencerminkan banyaknya unit yang telah menggunakan biaya bahan, tenaga kerja, overhead, itu dalam satu periode itu berapa gitu ya. Karena kan nanti ada yang selesai, ada yang belum selesai. Nah, nanti si unit itu berapa nih yang banyaknya unit yang sudah menggunakan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dalam satu periode yang sama gitu ya. Nanti perhitungannya seperti ini rumusnya. Unit selesai ditambah barang dalam proses akhir dikali persentase penyelesaian dikurangi BDP awal dikali persentase penyelesaian. Nah, ini untuk gambaran laporan metode ini ya. Harga pokok proses seperti ini, ada elemen biaya, ada biaya yang dibebankan, ada BDP awal. Kemudian seperti ini perhitungan harga pokok sampai nanti dapat jumlah yang dapat biaya yang diperhitungkannya berapa. Nah, di sini ada ilustrasi. Disediakan schedule produksinya, sudah jelas ya, ada departemen A dan departemen B.
Ini BDP awalnya berapa, masuk dalam prosesnya berapa, yang selesai berapa, BDP akhirnya berapa. Kemudian harga pokok barangnya dalam proses awal itu harga pokok BDP awalnya berapa dan biaya produksinya berapa. Setiap departemen ini ada ya. Hitunglah harga pokok produksi dengan metode harga pokok proses dengan pendekatan FIFO. Jadi yang ditanyakan memang harga pokok produksinya berapa nih akhirnya gitu ya. Kita hitung per departemen. Yang pertama kita hitung dulu departemen A. Yang pertama adalah kita hitung unit ekuivalennya ya. Unit ekuivalennya adalah jumlah barang selesai ditambah BDP akhir dikali persentase tingkat selesai dikurangi BDP awal dikali tingkat selesai. Nah, barang selesainya berapa? Kita lihat di sini. Untuk BB, barang selesainya adalah 130 ya. Maka kita masukkan 130, kemudian ditambah dengan BDP akhir. BDP akhirnya di sini 20 dikali kalau BB 100%, maka kita masukkan juga di sini 100% ya. Kemudian BDP awalnya 50 dan untuk BB 100%. Kita masukkan juga di sini. Nah, untuk konversi ini maksudnya adalah biaya tenaga kerja langsung dan BOP ya. Nah, di sini biaya konversi dikatakan bahwa ya ininya sama ya. Kita fokus dulu lihat yang departemen A, jangan dulu ke departemen B. Di sini sama, BDP awalnya 50, BDP akhirnya 20. Namun persentasenya kita lihat, kalau konversi BDP awalnya 40% dan untuk BDP akhir 70%. Maka kita masukkan ke sini ya nilainya. Hasilnya adalah untuk BB ini 100 unit dan untuk konversi ini 124 unit. Artinya 100 unit ini telah menggunakan BB yang sama pada suatu periode tersebut gitu ya. Kemudian 124 unit telah menggunakan biaya TKL dan BOP pada periode tersebut. Gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung unit ekuivalen, kita menghitung biaya yang dibebankan. Biaya yang dibebankan ini perhitungannya adalah harga pokok BDP awal dimasukkan dari sini informasi ini ya. BDP awal departemen A 2450 ditambah dengan biaya produksi ya. Biaya produksi ini ada BB, BTK dan BOP. Untuk BB kita lihat di sini biaya produksinya 10 juta, BTK ini tinggal kita masukkan semuanya. Kita masukkan, kemudian kita ingin tahu juga biaya per unitnya berapa nih ya, karena ini kan akan dipakai untuk perhitungan ke selanjutnya. Nah, biaya per unit ini dibagi berdasarkan perhitungan tadi, yang BB kan 100 unit, berarti dibagi 100 ya, hasilnya adalah 100.000. Untuk yang BTK ini dibagi berapa? 124 unit ya. Hasilnya adalah 90.000 dan ini juga dibagi 124, hasilnya adalah 40.000. Maka untuk jumlah yang dibebankan ini tinggal ditambahkan saja HPBDP awal dengan biaya produksi. Paham ya? Ini sama saja seperti kita menghitung di awal itu adanya bahan baku awal gitu ya, kemudian ditambah dengan pembelian bahan baku, kemudian dikurangi persediaan akhir gitu ya, sama seperti itu. Untuk akuntansi biaya sebetulnya mirip-mirip perhitungannya ya, asal kita tahu dari mana nih nominal-nominalnya. Dapatlah jumlah yang dibebankan atas produk tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung harga pokoknya nih. HPBDP awalnya 2450 sama ya seperti yang ini. Kemudian biaya konversi ini ada rumusnya, BDP awal dikali sisa tingkat selesai dikali biaya konversi. Biaya konversi kita lihat tadi BDP awalnya berapa? Sama ya, 50. BDP awal itu 50 dikali dengan tingkat sisa tingkat selesai. Artinya sisanya nih, tingkat selesainya itu kan tadi biaya konversi itu 40% ya tingkat selesainya. Nah, maka yang kita pakai adalah sisanya berapa? 60% ya. Ini kita bicara yang BDP awal.
dikalikan dengan biaya konversinya. 90.000 ditambah 40.000. BTK ditambah dengan BOP. Ini ya. Kita pakai yang ini. Hasilnya adalah 3.900.000. Kalian tinggal dikalikan saja ya. Nah, kemudian HP barang selesainya untuk harga pokok barang selesai, ini perhitungannya barang selesai dikurangi BDP awal. Tadi kita tahu ya, barang selesainya 130 dikurangi dengan BDP awal dikali dengan 230.000. Dari mana 230.000? Ini ya, biaya per unit. Makanya kenapa tadi kita hitung biaya per unit untuk menghitung HP barang selesai. Ini ya. Setelah kita jumlahkan, kita dapat harga pokok barang selesai yang ditransfer ke Departemen 2 adalah 24.750.000. Jadi selain jumlah unit yang ditransfer ke Departemen 2 tuh berapa unit sih gitu ya. Nah, kita juga harus tahu berapa unitnya itu kalau dinominalkan berapa gitu ya, berapa rupiah gitu. Karena dalam perusahaan membutuhkan informasi seperti itu. Nah, HP barang selesainya itu kan tadi 230.000 unit. Maaf, itu biaya per unit ya. Nah, jumlah unitnya, nah ini yang ditransfernya itu jumlahnya adalah 24.750.000. Kemudian kita menghitung HP BDP akhirnya berapa. BB kita masukkan, ini berdasarkan BDP akhir dikali tingkat selesai dikali harga per unit. Tadi 20 unit ya BDP akhirnya, kemudian untuk BTK 20 kali 70%, untuk BOP juga 70% dari informasi yang ini ya, BDP akhir. Kita hitung untuk BDP akhir berapa, ternyata jumlah biaya yang diperhitungkan adalah 28.570. Jadi dari perhitungan harga pokok ini ditambah dengan ini ya, ditambah dengan harga pokok BDP akhir, hasilnya adalah 28.570.000. Nah, selanjutnya Departemen B perhitungannya sama persis ya. Namun yang kita angka-angka yang kita masukkan ya ini kolom yang Departemen B ya, yang di sini Departemen B. Ini juga Departemen B. Namun dalam hal ini ada yang berbedanya ketika kita menghitung biaya yang dibebankan. Waktu kita menghitung Departemen 1, kita hanya memperhatikan BB-nya itu yang Departemen 1 saja ya. Misalnya ini 10 juta ya, sudah 10 juta saja. Namun di Departemen B itu tidak bisa, karena kita harus memperhitungkan juga berapa harga pokok barang selesai dari Departemen 1. Jadi kan di Departemen 2 tadi, Departemen B itu sudah ada transferan dari Departemen A ya. Nah, maka di sini kita hitung, kita masukkan yang ini 24.750 ditambah dengan 38.50 yang ini ya. Jadi hasilnya adalah 28.600 ini ya. Kemudian biaya per unitnya tinggal dibagi dengan unit yang ekuivalen tadi. Unit yang totalnya ya 130. Unit barang selesai ini ya. Nah, dari unit barang selesai dari Departemen A itu dibagi. Nah, kemudian untuk BTK-nya ini tinggal dimasukkan saja dari informasi ini 13.970 dan 2540. Maka hasilnya adalah 45.110 ya. Kemudian ditambahkan dengan adanya barang dalam proses awal ya. Jadi sebelumnya udah ada barang dalam proses awal. Sampai sini dapat dipahami ya. Tinggal dimasukkan saja si angka-angkanya gitu. Nah, dari sini nanti kita akan memperoleh informasi harga pokok BDP akhirnya itu 46.810 untuk yang Departemen B ya gitu. Jadi
Kalau tadi di departemen A itu di sini harga pokok barang selesai yang ditransfer ke departemen B. Kalau ini HP barang selesai yang ditransfer ke gudang gitu ya. Jadi karena kan cuma ada 2 departemen. Jadi di departemen B ditransfernya ini ke gudang gitu ya. Jadi sebetulnya ini memang agak kelihatannya rumit gitu ya, rumusnya banyak. Namun sebetulnya ya tinggal ditambahkan saja nominal-nominalnya gitu. Biaya konversi dari mana? Dari BDP awal dikali sisa tingkat selesai gitu ya. Mau departemennya ada 5, itu perhitungannya sama. Tadi kalau kita perhatikan departemen A maupun departemen B perhitungannya sama kan? Hanya beda di memasukkan nilai bahan baku ini ya, karena kita melibatkan harga pokok barang selesai dari departemen sebelumnya gitu ya. Kalau nanti misalnya ada departemen C, berarti diperhitungkan juga dari departemen B berapa. Gitu ya teman-teman. Silahkan dicermati lagi. Nanti coba dikerjakan latihan soalnya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.